saya Vela Fatima dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada awalnya Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941 di pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan juga Belanda. Serangan tersebut mampu menenggelamkan dan merusak 21 kapal armada Amerika Serikat dan menewaskan 2.403 tentara, sementara 1.178 orang mengalami luka-luka. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu, pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan di Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya sudah menduduki wilayah ini. Dalam pertempuran ini Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 pasukan, beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan juga bomber. Pada akhirnya pasukan Kenil menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan juga Palembang. Setelah itu pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukannya perundingan antara pihak Belanda Letnan Jenderal Terporten dan juga pihak Jepang Jenderal Hitoshi Imamura beserta juga Gubernur Jenderal AWL Trijada van Starkenborg-Staward. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia dan digantikannya oleh pihak Jepang. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10.00 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekedar gertakan, sejumlah besar pesawat pengebom Jepang disiagakan di pangkalan udara Kalijati. Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, Jenderal Terporten pemimpin angkatan perang Hindia Belanda dihadapkan pada situasi yang sangat kritis. Akhirnya pada 7 Maret 1942, Letjen Terporten dan juga Gubernur Trijada mengutus Major J.J. Pressman untuk menghubungi komandan tentara Jepang dalam upaya melakukan perundingan. Namun utusan Belanda ini ditolak mentah-mentah Panglima Imamura. Dia hanya mau berbicara dengan Panglima Tentara Belanda atau Gubernur Jenderal. Museum Rumah Sejarah di Kalijati adalah saksi bisu berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Rumah sejarah berada di Jalan Cagak Subang yang dulunya rumah dinas seorang perwira staf Sekolah Penerbang Hindia Belanda di Lanut Kalijati. Lokasinya berada di Komplek Garuda E25 Lanut Surya Dharma, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kebijakan pada zaman penjajahan Jepang. Pemerintah Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang mau menjadi relawan. Tetapi lama-kelamaan semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan bahkan paksaan. Bayangkan saja rakyat kita, rakyat Indonesia dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, Muang Thai, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya banyak dari mereka yang tidak kembali ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia.